وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun yang ditulis oleh Syekh Musa Ibn Rashid Al-Azimi. Kita masih membahas tentang perang Uhud, di mana pada pertemuan yang lalu kita mengisahkan tentang kaum muslimin yang sebagian di antara mereka sibuk mengumpulkan ghanimah, berhasil mengalahkan orang-orang musyrikin Quraisy, memporak-porandakan barisan-barisan mereka, sampai mereka lari tunggang langgang hingga wanita-wanita yang ada di belakang barisan kaum musyrikin juga ikut lari tunggang langgang, sehingga nampak betis-betis mereka karena mereka menyingkap rok-rok mereka karena takutnya mereka dengan kaum muslimin. Maka ketika mereka mulai sibuk mengumpulkan ghanimah, 50 pasukan pemanah yang diletakkan oleh Nabi SAW di atas mulai turun, sebagian besar di antara mereka ingin juga mendapatkan ghanimah. Karena 50 orang pemanah ini posisinya sangat vital. Dialah yang selama ini, atau merekalah yang selama ini melindungi punggung kaum muslimin dari pasukan kaum musyrikin yang ingin untuk menyerang kaum muslimin dari belakang. Namun karena sudah ditinggal turun sama sebagian personilnya, hanya tersisa tidak lebih dari 10 orang, maka dimanfaatkan oleh Khalid Ibnul Walid yang ketika itu masih menjabat sebagai panglimanya atau salah satu komandannya kaum musyrikin. Maka dia pun berbalik arah dan menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Maka para sahabat ketika itu kocar-kacir. Mereka enggak menyangka kalau kaum musyrikin kembali menyerang mereka. Yang ketika itu sibuk mengumpulkan ghanimah, maka banyak di antara para sahabat yang terluka. Sampai-sampai mereka saking bingungnya, mereka menebaskan pedang, kaum muslimin menebaskan pedang ke arah siapapun, sehingga terkena sesama kaum muslimin. Di antaranya yang terbunuh adalah ayahnya Hudzaifah, yaitu Al-Yaman. Dibunuh oleh kaum muslimin karena nggak tahu kalau dia ini adalah kaum muslimin, karena saking bingungnya kondisi yang carut marut ketika itu. Maka momen ini dimanfaatkan oleh Wahsy, seorang budak dari Habasyah yang dijanjikan merdeka kalau bisa berhasil membunuh siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Wahsy dia ikut berperang hanya untuk sebatas membunuh Hamzah. Dia tidak ikut berperang, namun dia hanya sebatas ingin membunuh Hamzah. Maka momen carut marut ini dimanfaatkan oleh Wahsy. Dia mengincar Hamzah, kemudian diarahkan tombaknya, langsung dilemparkan dan mengenai bagian bawah pusar Hamzah bin Abdul Muttalib, sampai menembus antara kedua kaki Hamzah bin Abdul Muttalib dan terbunuh Hamzah bin Abdul Muttalib.
Maka setelah itu Wahsy menghampiri Hamzah dan mencabut tombaknya, dan dia pun kembali ke kampnya. Padahal perang masih berjalan, tapi dia nggak urusan. Ya, urusan saya hanya membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Saya nggak ada urusan dengan peperangan Uhud ini. Ya, ini ternyata sudah kita kisahkan ya pada pertemuan yang lalu. Ya, berarti salah judul. Kata beliau, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa umur Hamzah bin Abdul Muttalib ketika syahid di perang Uhud itu sekitar 50-an. Ya, umur Hamzah ketika syahid di perang Uhud itu usianya sekitar 50-an. Tapi kita lanjut ke kisah berikutnya, yaitu Maqtal Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Terbunuhnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kata beliau, wa taraja'al muslimuna wa taraka ba'dhum sahatal qital. Sebagian kaum muslimin kebingungan, enggak tahu harus kemana. Sebagian di antara mereka meninggalkan medan peperangan. Nanti akan kita kisahkan. Ada sebagian sahabat yang memilih untuk meninggalkan peperangan karena kondisinya itu sudah enggak kondusif lagi. Mereka lebih memilih menyelamatkan diri, meninggalkan medan perang. Wa thabata Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu wa huwa hamilu liwa'il muslimin yuqatiluna duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada seorang sahabat yang masih tetap bertahan di medan peperangan, yaitu Mus'ab bin Umair salah satunya radhiyallahu anhu. Beliau ini bertugas sebagai pembawa benderanya kaum muslimin, membawa panjinya kaum muslimin. Beliau tetap berperang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala alaihi ibnu Qami'atin wa huwa faris. Maka ada seorang musyrik yang bernama Ibnu Qami'ah. Ya, Ibnu Qami'ah ini seorang musyrik yang nanti juga dikisahkan dia melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai besi helm perangnya Nabi itu tembus ke pipinya Nabi, dipukul sama Rejal ini. Ibnu Qami'ah, nanti akan ada kisahnya. Ibnu Qami'ah ini bertemu dengan Mus'ab bin Umair, dan dia ini adalah seorang penunggang kuda. Ibnu Qami'ah fa daraba yadahu al-yumna faqata'aha. Maka Ibnu Qami'ah menebaskan pedangnya dan berhasil memotong tangan kanannya Mus'ab bin Umair. Ya, berhasil memotong tangan kanannya Mus'ab bin Umair. Wa Mus'ab yaqul, ketika itu Mus'ab membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Bukanlah Muhammad itu, tidaklah Muhammad itu melainkan hanyalah seorang rasul yang sama dengan rasul-rasul sebelum beliau. Tangan kanannya sudah enggak ada. Fa akhadal liwa biyadihil yusra, maka dia pun tetap mengambil panji kaum muslimin dengan tangan kirinya, Mus'ab ini. Fa daraba Ibnu Qami'ah yadahul yusra faqata'aha, maka ditebas lagi sama Ibnu Qami'ah dan memotong tangan kirinya. Terus gak duwe tangan. Ya, tidak memiliki tangan. Kemudian fa dhammal liwa bi'adudaihi ila sadrihi. Meskipun tidak ada tangannya, tapi masih ada sisa lengan. Ya, tangannya ini dari siku sampai sini sudah nggak ada, tapi ada sisa lengan. Ya, dari pundak sini sampai siku. Ini adud dalam bahasa Arab, yaitu lengan bagian atas. Maka dia pun mencoba dengan lengannya itu yang sudah putus itu tetap memeluk bendera kaum muslimin, kemudian didekap di dadanya. Ya, kemudian didekap di dadanya, dikempit bahasa kita. Wa huwa yaqul, dan dia masih tetap membaca firman Allah Azza wa Jalla, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan hanyalah seorang rasul yang sudah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Thumma hajama Ibnu Qami'ata fa darabahu birrumhi faqatalahu. Namun ternyata Ibnu Qami'ah masih menyerang, menghabisi Mus'ab bin Umair hingga akhirnya terbunuh. Ya, ditombak sampai terbunuh. Wa saqata Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu qatilan, maka robohlah Mus'ab bin Umair terbunuh.
Wa saqatal liwa, demikian juga dengan panji kaum muslimin juga ikut jatuh. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliya ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu an yarfa'al liwa farafa'ahu. Maka Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengangkat panji yang sudah jatuh itu. Maka diangkat sama Ali bin Abi Thalib. Baik, maka Mus'ab terbunuh di perang Uhud ini oleh Ibnu Qami'ah. Ya, Qami'ah, Qaf, Mim, ya, Hamzah atau Alif, kemudian tak marbutah, Qami'ah. Kemudian isya'atu maqtalir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'thiru dzalika 'ala sahabah. Kisah tentang tersebarnya hoax, berita tentang terbunuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana pengaruhnya berita ini kepada kaum muslimin, kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qatala Ibnu Qami'ah Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu wa kana Mus'abun yushbihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza labisa la'amatahu. Ketika Ibnu Qami'ah tadi berhasil membunuh Mus'ab bin Umair, dan Mus'ab bin Umair ini ternyata adalah seseorang yang mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah pakai baju perangnya. Jadi kalau sudah pakai baju perang, Mus'ab ini mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhanna annahu qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Qami'ah mengira bahwa yang dibunuh ini siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a ila Quraisy. Setelah berhasil membunuh Mus'ab, Ibnu Qami'ah kembali kepada pasukan kaum Quraisy wa huwa yaqul, dan dia dengan bangga mengatakan qataltu Muhammadan, qataltu Muhammadan. Aku berhasil membunuh Muhammad, aku berhasil membunuh Muhammad. Wa sarakha asyaitanu bisautin alim. Maka syaitan yang juga ikut hadir dalam peperangan itu berkata dengan suara yang nyaring, ala inna Muhammadan qad qutil. Ketahuilah sesungguhnya Muhammad sudah terbunuh. Ya, dengan suara yang tinggi dan didengar baik oleh pasukan musyrikin atau oleh para sahabat Nabi. Falamma sami'al muslimuna dzalik, ketika para sahabat mendengar berita ini, azumal amru alaihim, ini berita yang sangat besar bagi mereka. Ini bukan bukan informasi yang ringan ini berita yang besar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terbunuh dalam medan peperangan. Wa tashat ahlamuhum an anfusihim. Akal pikiran para sahabat sudah enggak konsen lagi ketika itu, pecah akal pikiran mereka. Bukan hilang akal ya. Hilang akal lah gendeng Mbak. Ya, intinya sudah wis enggak karuan pikiran mereka ini. Wa asbahu hayara la yadruna madza yasnaun. Para sahabat yang mendengar berita terbunuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka kebingungan. Enggak tahu apa yang akan mereka lakukan ini, bingung sudah. Ya, antum bisa merasakan sendiri ya. Bagaimana kalau antum hadir di peperangan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka banggakan, Nabi yang mereka ikuti, yang mereka teladani, Nabi yang mereka harapkan, Nabi inilah yang menjadi orang yang terdepan dalam peperangan, di mana mereka berperang ini demi membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata nabinya terbunuh. Ya, maka bisa dimaklumi betapa kacaunya pemikiran mereka. Fasaru thalatha firaqin. Maka gara-gara berita terbunuhnya Nabi ini, para sahabat terbagi menjadi 3 golongan. Ya, para sahabat terbagi menjadi 3 golongan. Nanti akan diperinci satu-satu. Golongan yang pertama yaitu mereka lebih memilih lari dari medan peperangan. Habis dengar Nabi itu sudah wafat, gugur di medan pertempuran, mereka lebih memilih kabur dari medan peperangan. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua yaitu mereka mendengar kabar bahwa Nabi SAW wafat, namun mereka lebih memilih untuk membela diri mereka dulu, yaitu mereka masih tetap bertahan di medan peperangan. Kemudian golongan yang ketiga yaitu sahabat-sahabat yang nggak percaya Nabi SAW sudah wafat. Kenapa? Karena Nabi ada di
sebelah mereka. Yani orang-orang atau sahabat-sahabat yang berada di sekitar Nabi SAW. Ketika terdengar kabar Muhammad terbunuh, oh gak sih urip kok. Ini hanya diketahui oleh sahabat yang ada di dekat Nabi. Adapun sahabat-sahabat yang jauh, yang gak tahu bagaimana kondisinya Nabi, nah itu terbagi menjadi dua tadi. Ada yang kabur, lebih memilih meninggalkan medan pertempuran, dan ada yang tetap bertahan, mempertahankan jiwa raga mereka. Ya, kita bahas yang pertama dulu, yaitu yang kabur dari medan pertempuran. Ya. Maka mereka kabur. Faminhum man intalaqa ila fawqil jabal ila qaribin minal mihras fi syi'ab. Sahabat-sahabat yang kabur dari medan peperangan ini, mereka lebih memilih kabur ke arah Syi'ab. Syi'ab itu jalan-jalan yang ada di atas gunung. Ya, Syi'ab itu adalah jalan yang ada di atas gunung. Maka mereka lebih memilih untuk pergi ke atas gunung Uhud itu. Karena medan pertempuran ada di mana? Di pelatarannya, bukan di atas gunungnya, awas. Memang disebut peperangan Uhud, tapi medan pertempurannya itu bukan di atas gunung, awas. Tapi medan pertempurannya ada di pelataran gunung Uhud itu, yaitu antara Bukit Rumat dan Jabal Uhudnya. Nah itu di pelatarannya itu peperangan. Nah, mereka lebih memilih untuk naik ke atas gunung ini, yang kabur ini. Wa minhum man istamarra fil hazimah fama raja'u illa ba'da inqida'il qital. Tidaklah mereka kembali ke medan peperangan kecuali ketika perang sudah selesai. Baru balik mana mereka? Siapa saja mereka? Kana min jumlatin manin hazama. Sebagian di antara sahabat yang lebih memilih untuk kabur dari medan peperangan adalah Utsman bin Affan, kemudian Al-Harits ibnu Hatib, kemudian Wasawad ibnu Ghaziyah, wa Sa'ad wa Uqbah ibnu Utsman, wa Rifa'ah ibnu Mu'alla, wa Kharijah ibnu Amr, wa Aus ibnu Qaidhi, dan yang lainnya. Gak ada yang kenal ya kecuali siapa? Utsman bin Affan. Ini nanti yang dipakai sama Abdullah bin Saba ketika zaman Utsman menjabat sebagai khalifah. Berita ini, yaitu kaburnya Utsman dari medan pertempuran, digunakan oleh Abdullah bin Saba and the gang dan teman-temannya untuk memprovokasi kaum muslimin agar membenci kepada Utsman bin Affan yang menjabat sebagai khalifah ketika itu. Jadi ketika terjadi pemberontakan, sebelum terjadi pemberontakan kepada Utsman dikepung rumahnya sampai akhirnya berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan oleh para pemberontak, ya pasukannya Abdullah bin Saba ini, nggak serta-merta kaum muslimin ini mau untuk membunuh Utsman bin Affan, tidak ada mukaddimahnya dulu. Sebelum mereka berani melakukan demonstrasi ini, demonstrasi pertama di dalam Islam, biar antum tahu. Ya bahwasanya demonstrasi pertama dalam Islam itu sunnahnya Abdullah bin Saba, bukan sunnahnya Nabi SAW. Ya, jadi ada namanya demo Islami yang mengatasnamakan Islam, enggak, demo bukan dari Islam. Maka orang-orang yang melakukan demonstrasi sampai berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan, mukaddimahnya Abdullah bin Saba ini melancarkan cacian-cacian, kritikan-kritikan kepada penguasa ketika itu, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Disebarkan berita bahwa Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Saya jamaah? Hah? Benar. Tapi sudah titik sampai di situ tok. Tidak dijelaskan kenapa Utsman bin Affan gak ikut perang Badar. Kenapa Utsman gak ikut perang Badar? Ruqayyah sakit. Ini gak dijelaskan. Clickbait kalau bahasa sekarang. Apa clickbait? Framing ya. Ya, judul yang bikin orang itu wah gitu. Utsman tidak ikut perang Badar. Wah. Ketika diberitahu seperti itu, mangkel kabeh. Memang Utsman enggak cocok jadi pemimpin. Masa khalifah enggak ikut perang Badar? Mulai membenci Utsman bin Affan. Jadi dijejali bagaimana supaya mereka benci kepada penguasa. Kemudian disiarkan kabar lagi, Utsman bin Affan
Utsman bin Affan kabur dari perang Uhud. Benar jemaah? Ini benar. Tapi tidak dijelaskan kalau Allah Azza wa Jalla sudah mengampuni kesalahan Utsman ini. Sudah memaafkan kesalahan Utsman ini. Nanti akan kita sebutkan ayatnya. Utsman bin Affan tidak ikut baiat Ridwan. Ya, baiat Ridwan yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fat, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Itu Utsman bin Affan enggak ikut. Tapi enggak dijelaskan kalau ketika baiat Nabi sendiri yang mewakili Utsman ketika baiat. Ya, ini tanganku dan ini tangannya Utsman. Utsman enggak ikut, tapi diwakili sama tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kebanggaan bagi Utsman. Ya apa diwakili tangani Nabi. Itu enggak diceritakan sama Abdullah bin Sabah ini. Yang penting bagaimana caranya rakyat kaum muslimin benci dulu kepada pemimpinnya. Utsman bin Affan melakukan nepotisme karena mengangkat keluarga-keluarganya sebagai pejabat-pejabat dalam kalangan pemerintahannya. Seperti Muawiyah bin Abi Sufyan jadi gubernur di mana? Di Syam. Muawiyah ini sepupunya Utsman. Tuh nepotisme, boleh dewe diangkat. Utsman bin Affan melakukan pembakaran mushaf. Sahih jemaah. Ya kan, ketika Jam'ul Quran, Utsman mengumpulkan Al-Quran menjadi satu bacaan. Karena terjadi khilaf, terjadi perbedaan bacaan antara kaum muslimin. Karena Utsman khawatir terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, maka Utsman menetapkan hanya satu qiraah saja. Adapun mushaf-mushaf lain dibakar sama Utsman bin Affan. Itu enggak dijelaskan kenapa tujuan Utsman membakar mushaf ini. Dan berita-berita miring lainnya tentang Utsman dijejalkan, ya, dimasukkan kepada kaum muslimin ketika itu. Maka mereka semakin marah, semakin belenek, semakin muak sama Utsman bin Affan. Kalau sudah mereka benci kepada pemimpin, gampang nyetirnya. Ya, kalau mereka sudah benci kepada pemimpinnya, gampang nyetirnya. Ini nggak belajar dari sejarah kita ya. Cara yang sama nggak dengan yang dilakukan mereka di zaman sekarang? Sama. Kita dijejali informasi miring tentang penguasa. Ya, pemimpin punya kebijakan ini, pemimpin punya kebijakan ini. Setiap hari kita dijejali dengan informasi seperti itu, semakin meningkat murka kita, semakin muak kita, semakin benci kita dengan pemimpin. Kalau sudah semakin benci, enak nyetirnya. Ya, ayo kumpul di Monas, berangkat semua akhirnya. Ayo kumpul di sini, berangkat semua. Kita jihad dengan atas nama Islam. Ya, ini belajar dari sejarah. Ya. Maka Utsman bin Affan, meskipun beliau kabur dari medan pertempuran, maka Allah Azza wa Jalla sudah mengampuni Utsman bin Affan, sudah memaafkan Utsman bin Affan. Allah sebutkan hal ini dalam surah Ali Imran ayat 155. Allah mengatakan, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian dari medan pertempuran ketika bertemu antara dua pasukan, yaitu perang Uhud. Sesungguhnya tidaklah yang membuat mereka kabur, lari dari medan pertempuran itu, melainkan karena sebab mereka digelincirkan sama syaitan. Setan yang menggelincirkan mereka sehingga mereka kabur dari medan pertempuran atas dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang memang pernah mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan dosa itu ada dampaknya. Perbuatan dosa itu ada dampaknya. Allah tetap mengatakan mereka salah. Allah tetap mengatakan mereka salah. Namun walaqad afallahu anhum, Allah sudah memaafkan mereka. Allah sudah mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah, innallaha ghafurun halim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Ada tersebar doanya orang-orang Syiah Rafidhah. Kalau mereka lagi ziarah ke Uhud, ke syuhada Uhud, mereka melantunkan doa Allahummal an. Ya Allahummal an man qatala, Allahummal an man qatala Hamzah
Ya Allahumma al'an man harabal muslimina fi Uhud, atau doa yang semisal dengan itu. Ya Allah, laknatlah orang-orang yang telah membunuh Hamzah. Laknatlah orang-orang yang kabur atau orang-orang yang memerangi kaum muslimin dan orang-orang yang juga kabur dari medan pertempuran Uhud. Maka kita jawab, tuh orang-orang yang kalian sebutkan yang membunuh Hamzah, yang memerangi kaum muslimin di perang Uhud, yang kabur dari medan pertempuran, ini semuanya setelah perang Uhud kebanyakan dari mereka masuk Islam. Ya kan? Yang memerangi kaum muslimin ketika perang Uhud diantaranya siapa? Abu Sufyan. Masuk Islam enggak? Masuk Islam. Kemudian Wahsy yang membunuh Hamzah, masuk Islam. Demikian juga Khalid ibn Walid, masuk Islam. Kata beliau, afa amma waqa'a minkum min dha'fin wa min niza'in wa min isyan. Allah telah memaafkan mereka. Ya Allah telah memaafkan mereka karena lemahnya iman mereka. Ya karena perbuatan maksiat yang pernah mereka lakukan. Wa afa kadzalika amma waqa'a minkum min firarin wa inqilabin wa irtidadin. Allah juga memaafkan mereka karena mereka telah lari dari medan pertempuran, berpaling dari medan pertempuran, sudah diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Secara psikologis perbuatan mereka dibenarkan jamaah. Secara psikologis ya. Ya gimana antum, Nabi sudah meninggal, Nabi sudah wafat. Itu benar-benar down mental mereka jamaah. Terus kate lapo kene nang kene. Daripada kita sibuk di sini, mending mana? Reja. Mending balik kita. Daripada nggak jelas ini peperangan, siapa lawan, siapa kawan. Apalagi Nabi yang selama ini kita bela juga sudah meninggal. Buat apa lagi kita ke sini? Maka secara psikologis mereka dibenarkan. Namun secara syar'i mereka tetap tidak dibenarkan. Namun mereka sudah diampuni, sudah dimaafkan. Afa ankum fadlan minhu wa minnatan. Allah sudah mengampuni mereka sebagai karunia dari Allah, sebagai anugerah dari Allah atas mereka. Wa tajawuzan an dha'fikumul bashari alladzi lam tusahibhu niyatun sayyi'atun. Allah mengampuni mereka karena lemahnya sisi kemanusiaan mereka. Ya, sifat manusiawinya itu terlalu lemah. Artinya mendengar kabar yang belum pasti saja sudah down, kena mental sudah. Nah, ini sisi kemanusiaannya, sisi manusiawinya lemah kata beliau. Sepanjang tidak ada niatan-niatan buruk mereka kabur dari peperangan itu, nggak ada niatan buruk. Bukan karena mereka pengecut, ya, bukan karena mereka ridho dengan kesyirikan atau berpaling dari agama Nabi SAW. Bukan, nggak ada niatan-niatan seperti itu mereka. Murni manusiawi. Ya, murni karena faktor-faktor lemahnya perasaan manusiawi itu, mental itu tadi. Wala israrun 'alal khati'ah, dan setelah itu mereka enggak mengulangi perbuatan itu. Afa ankum li'annakum tukhti'una wa tad'ufuna fi dairatil imani billah wal istislami lahu. Ya, Allah memaafkan kalian karena kalian keliru, tergelincir dengan sebab lemahnya iman kalian kepada Allah dan lemahnya kalian dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah kisah dari Utsman bin Mauhab, bukan Utsman bin Affan, Utsman bin Mauhab. Ini zaman setelah Nabi, yaitu zamannya sahabat. Qala jaa rajulun hajjal baita fara'a qauman julusan. Dia menceritakan ada seseorang yang sedang menunaikan haji. Ada orang yang sedang menunaikan haji ke Baitullah. Maka orang ini melihat sekelompok manusia sedang duduk-duduk di situ. Ya, di dekat Baitullah Al-Haram. Faqala, maka orang ini bertanya, "Man haula'il qu'ud?" Sopo iku sing lungguh-lungguh itu? Siapa yang duduk-duduk itu?
Qalu, maka mereka mengatakan, haula'i Quraisy. Mereka adalah orang-orang Quraisy yang sedang duduk-duduk di dekat Masjidil Haram. Qala man syekh? Terus yang tua itu siapa itu? Di antara yang duduk-duduk itu ada yang ajus, ada yang tua. Siapa yang tua itu? Qalu Ibnu Umar. Oh, dia itu Abdullah bin Umar. Ya, dia adalah Abdullah bin Umar. Fa'atahu, maka orang ini akhirnya mendatangi Abdullah bin Umar. Ini dan mengatakan, inni sa'iluka an syai'in atuhadditsuni. Wahai Abdullah bin Umar, aku mau bertanya kepadamu tentang sesuatu. Maukah kau ceritakan kepadaku dan kau jelaskan sesuatu ini kepadaku? Dia mengatakan, anshuduka bi hurmati hadzal bait. Ya, aku memohon kepadamu wahai Abdullah bin Umar dengan kemuliaan Ka'bah ini, dengan kemuliaan Masjidil Haram ini, aku memohon kepadamu. Apa pertanyaannya? Ata'lam anna Utsman ibn Affan farra yauma Uhud? Apakah kau tahu bahwasanya Utsman bin Affan itu kabur dari perang Uhud? Ya, apakah kau tahu? Apakah benar kalau Utsman bin Affan itu kabur dari perang Uhud? Faqal Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka dijawab oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, amma firaruhu yauma Uhudin fa ashhadu annallaha afa anhu. Adapun larinya, kaburnya Utsman dari perang Uhud, maka aku bersaksi bahwasanya Allah sudah mengampuni Utsman dari perbuatan tersebut. Kita yang gak diampuni, maksudnya kita di zaman sekarang ini yang suka mengorek-ngorek aibnya Utsman ini, kita yang gak diampuni sama Allah kalau kita gak tobat. Adapun perbuatannya Utsman sudah diampuni sama Allah. Justru kita di zaman sekarang, sebagian orang di zaman sekarang yang terus mengungkit-ungkit kesalahan Utsman inilah yang mendapatkan dosa. Ini kelompok yang pertama ya, masih ingat tadi ya, terbagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok yang pertama, yaitu yang kabur dari medan peperangan. Golongan yang kedua dari para sahabat, yaitu yang tetap bertahan di medan peperangan. Mereka tahu bahwa Nabi itu, mereka mendengar kabar bahwa Nabi itu wafat, namun mereka masih tetap bertahan di medan peperangan. Fasaru hayara lamma sami'u anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qutila. Maka mereka masih kebingungan, bingung mau kemana ini, siapa yang jadi pemimpin kita ini. Ketika mereka mendengar kabar terbunuhnya Nabi SAW, fasara ghayatul wahidi minhum an yadubba an nafsihi. Maka jadilah tujuan utama mereka perang itu minimal untuk membela dirinya dulu, untuk mempertahankan nyawanya dulu. Au yastamirra ala basiratihi fil qital ila an yuqtal. Atau tujuan mereka adalah tetap berperang sampai saya yang terbunuh. Ya, mencari syahadah, mencari syahid. Wahum aktsarus sahabah. Nah, golongan kedua inilah mayoritas sahabat ada di golongan yang kedua ini. Yaitu yang kebingungan tapi masih tetap di medan peperangan, enggak kabur seperti golongan pertama. Thumma taraja'at hadhihi al-firqatu tsaniyah ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam syai'an fa syai'an lamma arafu anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hayyun. Tapi sedikit demi sedikit golongan yang kedua ini mereka kembali kepada posisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka tahu kalau Nabi masih hidup. Ketika mereka tahu Nabi masih hidup, mereka kembali bergabung bersama Nabi sedikit demi sedikit. Ya, nanti akan ada kisahnya. Kemudian di sini ada kisah tentang Anas ibnu Nadhr. Ya, Anas ibnu An-Nadhr. Siapa Anas ibnu Nadhr? Pamannya Anas bin Malik. Ya, pamannya Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik itu namanya Anas bin Malik bin Nadhr. Ya, Anas bin Malik bin Nadhr. Berarti bapaknya Anas ini yaitu Malik itu saudaranya Anas bin Nadhr. Ya, ini pamannya Anas. Famarra Anas ibnu Nadhr radhiyallahu anhu ammu Anas bin Malik
ala ba'di sahabah mimman adlahathum syai'ah wa hiya qatlur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa alqau bisilahihim. Ceritanya Anas bin Nadhr ini menghampiri sebagian sahabat yang sudah berputus asa. Mereka sudah melemparkan senjata-senjata mereka ketika mendengar kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, digeletakno sudah senjata-senjata mereka. Ditekani, diparani sama Anas ibnu Nadhr ini. Kemudian Anas mengatakan kepada mereka ini yang sudah putus asa ini, sahabat-sahabat yang sudah putus asa ini, "Ma yujlisukum?" Apa yang membuat kalian duduk-duduk seperti ini, berputus asa seperti ini? Mereka mengatakan, "Qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi sudah wafat. Nabi sudah terbunuh. Lapo maneh gini wis. Enggak ada gairah untuk berperang, enggak ada semangat lagi untuk berperang. Faqala famadza tasna'una bil hayati ba'da. Kalau memang Nabi sudah terbunuh, maka apa yang kalian lakukan di kehidupan setelah ini? Apa yang kalian lakukan di sisa waktu, sisa umur kalian itu kalau Nabi sudah wafat? Kate lapo kalian ini kalau Nabi sudah wafat ini? Mau apa kalian? Maka Anas bin Nadhr menyemangati mereka. Qumu famutu ala ma mata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdirilah kalian, bangkitlah kalian, dan matilah kalian di atas apa yang Nabi mati di atasnya. Nabi mati, kalaupun memang benar Nabi SAW wafat, maka Nabi wafat di atas peperangan, di medan pertempuran, membela Allah, membela Islam. Maka matilah kalian sebagaimana matinya Nabi SAW. Ngapain kalian duduk-duduk kayak gini? Itu kalau memang Nabi wafat. Ya. Kemudian Anas bin Nadhr berdoa kepada Allah. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma sana'a haula, yakni ashabahu. Ya Allah, aku meminta maaf kepadamu atas apa yang telah dilakukan oleh mereka ini, yang tadi melemparkan senjata-senjata, duduk-duduk, sudah putus asa dari peperangan. Aku minta udzur kepadamu ya Allah atas apa yang mereka lakukan. Karena mereka sudah gak ada semangat lagi setelah mendengar kabar terbunuhnya Nabi SAW. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, yaknil musyrikin. Dan aku berlepas diri. Ya, aku berlepas diri kepadamu ya Allah. Aku serahkan kepadamu perbuatan mereka, yaitu perbuatan orang-orang musyrikin Quraisy. Aku berlepas diri dari mereka kepadamu. Tsumma taqaddam, kemudian dia pun maju ke medan peperangan. Falaqiyahu Sa'ad ibnu Mu'adzin radhiyallahu anhu munhaziman. Anas bin Nadhr ini ketika maju, dia berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ya, berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Yang ketika itu memang posisinya dia sudah ya sama, merasa kalah, merasa terkalahkan di medan perang Uhud ini. Maka ditanya sama Sa'ad bin Mu'adz, "Aina ya Aba Amr?" Kemana kau wahai Abu Amr? Kunyahnya Anas bin Nadhr. Maka kata Anas bin Nadhr, "Ya Sa'ad ibn Mu'adz, al-jannatu wa rabbin Nadhr." Aku mau ke surga demi Rabbnya Nadhr. Demi Allah, inni ajidu rihaha duna Uhud. Sesungguhnya aku mencium bau surga di balik bukit Uhud itu. Thumma akhadha yuqatilul musyrikina hatta qutila radhiyallahu anhu. Kemudian dia pun maju berperang sampai akhirnya gugur di medan pertempuran itu. Ya, Anas ibnu Nadhr. Adzan. Kita dengarkan adzan Isya dulu.
Kita lanjutkan lagi kisah tentang Anas ibnu Nadhr radhiyallahu anhu. Setelah terbunuhnya Anas ibnu Nadhr, qala Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu lirrasul sallallahu alaihi wasallam ba'dal ma'rakah. Setelah selesai peperangan, ini kisahnya setelah selesai peperangan, Sa'ad bin Mu'adz yang tadi papasan sama Anas, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, "Famastata'tu ya Rasulullah an asna'a ma sana'a Anas ibnu Nadhr." Wahai Rasulullah, aku enggak mampu melakukan seperti yang dilakukan sama Anas bin Nadhr itu. Fa wujida fi jasadihi bid'un wa thamanuna ma baina darbatin bisayfin aw ta'natin birumhin aw ramyatin bisahmin. Ketika selesai peperangan, ditemukan jasadnya Anas ibnu Nadhr itu ada lebih dari 80 luka, baik sayatan pedang atau tusukan tombak atau panah, ya luka anak panah. Waqad matsala bihil musyrikun, bukan cuman kena 80 luka, tapi kaum musyrikin memutilasi jasadnya, ya dimutilasi sama kaum musyrikin. Fama arafahu illa ukhtuhu bibananihi wa kana hasanal banan. Tidak ada yang mengenali jasadnya Anas ibnu Nadhr ini. Soalnya gak bentuk uang misalnya, ya di mutilasi, sudah gak berbentuk orang. Tidak ada yang mengenali kecuali ukhtuhu, saudari perempuannya. Dari mana mengenalinya? Dari jari jemari, ya dari jari jemarinya. Saudarinya ini tahu ini jari jemarinya Anas ibnu Nadhr, karena jari jemarinya Anas ini bagus. Ya, jari jemarinya itu bagus bentuknya. Nah, itu baru dikenali di situ. Nah, ini menunjukkan radhiyallahu taala anhu kondisinya mengenaskan ketika itu. Qala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik, ponakannya Anas bin Nadhr, "Kunna nara anna hadhihi al-ayah nazalat fihi wa fi ashbahi." Kata Anas bin Malik, kami memandang ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Ahzab ayat 23, di mana Allah mengatakan, kata Allah, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila." Di antara orang-orang beriman, yaitu para sahabat, ada di antara mereka yaitu orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang sudah selesai menunaikan janjinya, dan di antara mereka ada yang masih menunggu untuk menunaikan janjinya itu. Dan mereka tidak pernah membatalkan perjanjian itu, tidak pernah mengganti perjanjian itu. Nah, ayat ini, kata Anas bin Malik, kami meyakini bahwa turunnya ayat ini berkaitan dengan Anas bin Nadhr dan yang semisal dengannya, di mana Anas bin Nadhr menepati janjinya. Ya. Kemudian ada fawaid, ada faedah dari kisah Anas bin Nadhr tadi, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya. Di antara faedah dari kisah Anas bin Nadhr tadi, yang pertama, jawazu badlin nafsi fil jihad. Dibolehkannya kita mempertaruhkan nyawa kita, ya, mempertaruhkan nyawa kita dalam medan jihad. Tentu jihad yang syar'i, bukan jihad yang bid'i, jihad ala-ala terorisme bukan. Tapi jihad yang syar'i boleh kita mempertaruhkan nyawa kita. Kita tahu bahwa kita nggak mungkin selamat. Ya, kita seorang diri menghadapi musuh 10 misalnya kuat-kuat. Kita tahu dalam hitung-hitungan yang kalah siapa? Yang kalah kita. Maka boleh bagi kita untuk terus menyerang musuh tersebut meskipun kita tahu kita kalah dari mereka. Ini badlun nafsi, mempertaruhkan nyawa dalam medan jihad. Ini yang syar'i. Ya, adapun yang bid'i bukan mendapatkan syahadah, justru mendapatkan dosa. Ya, karena namanya jihad ada syarat-syaratnya. Harus jihad bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, demikian juga jihad harus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, qatilu ughzu bismillah wa fi sabilillah.
Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah, wa fi sabilillah, dan berperang di jalan Allah, yakni membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan membela organisasi, bukan membela partai, bukan membela tokoh, bukan membela yayasan, institusi, lembaga, tidak. Tapi fi sabilillah, yaitu membela Allah, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, untuk meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Kemudian pelajaran yang kedua, wa fihi fadlul wafa'i bil ahdi. Dalam kisah tadi ada keutamaan orang yang menunaikan janjinya. Kenapa kok membahas masalah menunaikan janji? Karena li'anna Anasan ahadallaha biqaulihi, karena Anas bin Nadhr pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Anas, la in kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qitalun ma'a Quraisyin ba'da Badrin la yarannallahu ma asna walau syaqqa 'ala nafsi hatta yasila ila ihlakiha. Kata Anas, ya Allah, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang lagi melawan Quraisy setelah perang Badar ini, ya setelah perang Badar ini ada peperangan lagi dengan orang-orang Quraisy, maka sungguh aku akan tunjukkan kepada Allah apa yang akan aku kerjakan. Sungguh Allah kelak akan melihat aku, Allah akan melihat bagaimana perjuanganku, meskipun aku mempertaruhkan nyawaku sampai aku mati sekalipun. Ya, ini janjinya Anas bin Nadhr untuk ikut perang bersama Nabi setelah perang Badar. Maka setelah perang Badar ada perang apa ini? Uhud, ditepati janjinya sama Anas ibn Nadhr. Kemudian yang ketiga, wa anna talaba syahadati fil jihad la yatanawaluhu nahyu 'anil ilqa'i ila tahluka. Ada dua hal yang seakan-akan kontradiksi, di mana ketika tadi poin yang pertama kita sebutkan bolehnya kita mempertaruhkan nyawa ketika kita di medan pertempuran, di medan jihad. Padahal kita tahu kita nggak mungkin selamat. Kita tahu kalau hitung-hitungan matematis kita bakalan mati. Tapi boleh kita mempertaruhkan nyawa kita itu. Tapi ternyata di dalam ayat lain Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kalian melemparkan diri kalian ke kebinasaan. Ya, jadi kalau sudah ada sesuatu yang membinasakan kita, ya jangan kita mendekat ke sana. Seakan-akan apa? Bertentangan. Ya, padahal tidak bertentangan. Yang satu, yaitu memang niatnya adalah untuk mencari syahadah, mencari pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana pahala syahid itu mau nggak mau harus merelakan apanya yang hilang? Nyawanya yang hilang. Beda dengan kalau kita melemparkan diri kita kepada kebinasaan. Seperti orang misalnya ngerokok, ya dia tahu ngerokok ini membinasakan dia. Maka ini yang masuk dalam larangan ayat tadi, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Hal-hal yang memudaratkan kita, membawa kita kepada kebinasaan, sedangkan itu tidak mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dijauhkan. Tapi kalau kebinasaan ini mendatangkan kemuliaan di sisi Allah, boleh kita terjang. Paham jemaah? Ya. Kemudian yang terakhir, wa fihi fadilatun dhahiratun li Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu wa ma kana alaihi min sihhatil iman wa kathratit tawaqqi wat tawarru' wa quwwatil yaqin. Kisah tadi menunjukkan tentang fadilah, keutamaan Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu, tentang bagaimana beliau, keimanan beliau, keyakinan yang kuat yang ada pada diri beliau, keberanian beliau. Ya, kisah tadi merupakan keutamaan dari Anas ibn Nadhr. Tapi itu golongan yang kedua. Masih ingat ya golongan yang pertama, kedua tadi? Ya. Nah, golongan yang ketiga dari para sahabat ketika tersiarnya kabar Nabi SAW wafat, yaitu kata beliau, fahumul ladzina thabatu ma'a Rasulillah SAW kama sayati, yaitu mereka yang masih tetap
bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana nanti akan datang kisahnya. Jadi mereka nggak terpengaruh dengan kabar meninggalnya Nabi, karena Nabi ada di situ. Mereka tahu kalau kabar meninggalnya Nabi itu hoax. Ya, biasa saja itu dilancarkan oleh orang-orang Quraisy untuk membuat mentalnya kaum muslimin down. Ya, membuat mentalnya down. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan kisahkan tentang bagaimana golongan yang ketiga ini. Mereka masih tetap bersama Nabi, melindungi Nabi SAW dari gempuran orang-orang musyrikin Quraisy, sampai akhirnya Nabi dan para sahabat mereka naik ke atas gunung dan diejek-ejek sama Abu Sufyan yang ada di bawah. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.